Halo teman-teman semua, kalian tahu nggak, ada satu hal yang paling disesali semua orang di dunia ini, termasuk kamu yang lagi nonton video ini, sebelum mereka menghembuskan napas terakhir. Bukan soal harta, bukan soal kekuasaan, tapi ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Mau tahu apa? Tulis di kolom komentar menurut kamu apa sih penyesalan terbesar manusia? Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video penting dari kita. Penyesalan terbesar, hidup tanpa cerita. Pernahkah kamu membayangkan saat nanti di usia senja kamu duduk merenung dan menyadari bahwa hidupmu hanyalah serangkaian kejadian yang diatur oleh orang lain? Kamu menikah karena sudah waktunya, kamu bekerja di tempat yang aman sesuai keinginan orang tua, atau kamu memilih jurusan kuliah yang menjanjikan, padahal hatimu nggak di sana. Nah, inilah penyesalan terbesar yang diungkapkan banyak orang di ambang kematian. Seandainya aku hidup sesuai dengan diriku yang sebenarnya, bukan ekspektasi orang lain. Bayangkan ini. Kamu punya impian jadi seniman, tapi orang tua menyuruhmu jadi akuntan. Kamu ikut belajar akuntansi, lalu bekerja di kantor yang membosankan selama puluhan tahun. Saat kamu tua, kamu melihat teman-temanmu yang dulu mengejar mimpinya, kini karyanya dipajang di galeri, atau mereka sering keliling dunia untuk melukis pemandangan indah. Sementara kamu hanya bisa mengenang masa muda dengan seandainya. Sedih kan? Bukan cuma itu, bagi sebagian orang terutama yang hidup dalam keterbatasan finansial, penyesalan ini terasa lebih pahit. Bukan cuma soal nggak bisa beli ini itu, tapi karena mereka merasa nggak bisa hidup seutuhnya. Mereka nggak bisa menikmati hidup dalam arti yang paling dalam dan yang paling menyakitkan. Mereka nggak bangga dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Hidup mereka terasa tanpa cerita. Hidupmu adalah petualangan. Lawan monster-monstermu. Mari kita ibaratkan hidup ini seperti sebuah game petualangan yang epik. Setiap orang punya monster dan tantangan masing-masing yang harus dihadapi. Ada yang monsternya berupa masalah finansial besar, ada yang berupa penyakit, ada yang berupa penolakan dari keluarga, atau bahkan monster keraguan diri. Coba bayangkan 5 teman SMA, 4 diantaranya memilih jalan yang penuh tantangan, melewati badai, melawan monster berupa kegagalan bisnis, persaingan sengit, atau bahkan fitnah. Mereka mungkin terluka, babak belur, tapi berhasil melewati itu semua. Salah satu teman ini mungkin pernah berjuang mati-matian membangun startup dari nol. Tidur di sofa, makan seadanya. Dia mungkin pernah ditipu, perusahaannya nyaris bangkrut, tapi dia terus berjuang. Sekarang, dia punya bisnis besar, bisa keliling dunia, dan yang terpenting dia punya segudang cerita heroik. Dia bisa bercerita, "Dulu waktu aku melawan naga kebangkrutan itu, tanganku sampai terbakar tapi aku nggak menyerah." Di ruang tamunya mungkin terpampang kepala naga sebagai trofi, tanda kemenangannya. Nah, satu teman yang lain, dia memilih jalan yang aman, nggak mau ambil risiko, selalu menghindari konflik. Dia mungkin bekerja di pekerjaan yang stabil, nggak pernah punya masalah besar. Tapi saat keempat temannya berkumpul dan bercerita tentang petualangan luar biasa mereka, dia hanya bisa mendengarkan. Dia nggak punya monster yang dikalahkan, nggak punya luka perjuangan yang bisa diceritakan dengan bangga. Hidupnya datar, tanpa gejolak, dan tanpa cerita yang bisa dikenang. Uang, skor tertinggi yang membuka peta baru. Ada anggapan bahwa uang itu nggak penting. Kalau ada yang bilang begitu, mungkin mereka belum paham esensinya. Dalam game kehidupan ini, uang adalah skor tertinggi. Kenapa? Karena uang adalah solusi dari banyak permasalahan hidup dan kunci untuk membuka peta-peta baru. Bayangkan kamu punya banyak uang. Kamu bisa keliling dunia melihat piramida di Mesir, keindahan pegunungan Alpen, atau menikmati matahari terbenam di Santorini. Kamu bisa menyekolahkan orang tua ke tanah suci, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Ini semua adalah peta-peta baru yang bisa kamu jelajahi berkat uang. Lihat saja tokoh-tokoh seperti Elon Musk, Larry Ellison, pendiri Oracle, Larry Page, pendiri Google, atau Jeff Bezos, pendiri Amazon. Mereka bukan hanya cerdas, tapi juga sangat kaya.
Ini membuktikan bahwa kecerdasan dan kekayaan itu bisa berjalan beriringan. Jangan sampai kamu terjebak dalam pemikiran idealis yang membuatmu menolak untuk mencari uang. Padahal uang bisa membuka banyak peluang dan pengalaman luar biasa. Perjalanan penuh monsterku. Bukti nyata, aku sendiri, di usiaku yang masih muda, sudah merasakan bagaimana melawan monster itu. Kamu mungkin melihatku sekarang, nyaman di depan kamera, tapi di balik layar, ada banyak sekali monster yang sudah aku taklukkan. Aku memulai segalanya dari nol, bahkan pernah tidur di sofa dan nggak mengambil gaji selama setahun setelah mengembalikan uang investor. Pernah di umur 19 tahun aku negosiasi valuasi perusahaanku sendiri di hadapan investor private equity nomor 1 di Indonesia. Di umur 20 tahun, aku jadi nahkoda kapal dengan 130 karyawan. Pernah juga aku berhadapan dengan partner yang cuma bisa pencitraan tapi nggak ada hasil nyata. Semua itu adalah monster yang harus aku lawan. Aku nggak takut memulai dari nol. Setelah mengembalikan uang investor, aku mengajak 15 klien pendekar terbaikku dan memulai lagi dari apartemen. Kami membangun perusahaan baru, menghadapi penipuan, mengembalikan uang, dan mencari partner baru. Ini semua adalah cerita yang aku banggakan. Cerita tentang bagaimana aku melewati rintangan, membangun reputasi, dan akhirnya, yang tadinya investor kini menjadi partner sejajar. Apakah mudah? Tentu saja tidak. Aku harus berkorban, bekerja keras, dan selalu belajar. Tapi semua itu membentuk diriku, memberiku pengalaman yang tak ternilai, dan memberiku cerita yang bisa aku bawa sampai mati. Tantangan untukmu. Jangan mati tanpa cerita. Sekarang coba deh kamu ingat-ingat. Awal tahun kemarin apa saja janji atau resolusi yang kamu buat? Sudah setengah tahun berlalu, apa yang sudah kamu capai? Apakah kamu masih di tempat yang sama, dengan rutinitas yang sama, tanpa ada perubahan berarti? Aku nggak mau kamu jadi orang yang menyesal di akhir hidupmu karena nggak punya cerita. Jangan sampai kamu mati, dan orang-orang hanya mengenangmu sebagai orang yang biasa-biasa saja. Hidup ini sangat singkat, teman-teman. Coba tanya orang-orang yang sudah berumur 40 atau 50 tahun, mereka akan bilang betapa cepatnya waktu berlalu. Jangan sampai kamu kedip mata, tahu-tahu sudah tua, masih terjebak dalam pekerjaan yang nggak kamu sukai, dengan hidup yang datar dan tanpa cerita. Aku tantang kamu, mulai sekarang beranilah melawan monster-monstermu sendiri. Itu bisa berarti memulai bisnis impianmu, mengejar hobi yang sudah lama terpendam, belajar hal baru yang menantang, atau bahkan hanya sekadar berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan dirimu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pemain utama dalam cerita hidupmu sendiri. Keluar dari zona nyamanmu. Bertindak sekarang, jangan tunda lagi. Jangan biarkan dirimu menyesal di kemudian hari. Ingat, setiap orang punya monster masing-masing. Apa monster yang akan kamu taklukkan? Ceritakan di kolom komentar ya. Yuk sama-sama kita bangun cerita hidup yang luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.